balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Ucapkan terima kasih Bang karena udah mau disibukin waktunya dengan hadir di podcast kita. Podcast kita itu di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Di balik penguasa hitam putih, Abu-abu pasti. abu-abu pasti. Oke, keren ini ya. Siap. Ya mungkin kalau untuk menjadi permulaan lah Bang untuk mulai podcast kita, Abang kan berangkat dari Dapil 2 Bang ya, Bekasi Utara Medan Satria. Kira-kira ada cerita apa Bang? Sepanjang perjalanan ini dan lumayan besar suaranya Abang ini. Iya. Jadi memang saya punya pengalaman pahit. 2014 saya pernah kalah lah ya. Siap. Saya jadi kandidat ketiga, 2 di atas saya jadi anggota DPRD. Jadi memang saat itu usia saya masih sangat muda, baru 34 tahun. 24 tahun. Tapi suara saya juga signifikan nih. Hampir membuat nangis senior saya yang 2 nih. Ya kan? Nangis dan rada panik gitu. Iya, ada panik ya. Tapi memang saat itu masih usia saya sangat muda, mungkin masih belum bisa menguasai ya tentang perpolitikan di tanah air kita ya. Lalu pada tahun 2019 saya tampil kembali dengan persiapan yang cukup matang lah. Siap. Ya alhamdulillah senior saya yang 2 itu jauh lah ya. Lewat alhamdulillah. Suara saya jauh dengan suara sekitar 11.000 lah. Cukup suara yang sangat signifikan. Iya. Saya terbesar, terbanyak sekota Bekasi di internal PDI Perjuangan. Luar biasa. Lalu periode kedua saya tampil lagi di tahun 2024, saya terbanyak di Bekasi Utara dengan suara 13.000 lebih ya. Artinya ada penambahan yang signifikan lah ya. Dari 2014, 2019 sampai 2024. Jadi memang perlu banyak pengalaman yang menggunung ya harusnya ya ketika kita maju dalam kancah politik tersebut. Tetapi asam garam politik itu khususnya di dapil saya ya sudah kita rasakan lah. Nah, iya, apalagi kalau di luar kan tersebar gitu Bang. Iya. Bekasi Utara. Oh iya, Bekasi Utara zona jahanam bilangnya, zona neraka Gitu katanya kan kan. ya, iya. Serem ya, tapi memang kita ini terbanyak ya, kecamatan terbanyak dengan 250.000 penduduk lebih. Iya. Itu memang terbanyak dibanding kecamatan lain. Dan memang juga yang heroiknya nih, penduduknya memang bermacam-macam, heterogen, tapi memang kenyamanan dan keamanannya begitu terasa lah di sini. Karena memang masyarakatnya sangat kenal, masih banyak yang mengikuti norma-norma agama, norma budaya gitu. Ada kendala tersendiri nggak sih Bang kalau secara teritori kan ya? Bekasi Utara khusus banget kayaknya dekat sama kabupaten, Betul. dekat sama Jakarta. Betul. Nah, ada apa sih Bang? Kisi-kisi dikit Ya, gitu. tentunya Bekasi Utara ini akses dari kabupaten menuju Jakarta lewat Bekasi Utara. Iya. Dari Jakarta juga lewat Bekasi Utara. Terus perputaran ekonominya kita lihat juga cukup padat lah di Bekasi Utara. Dan memang cuman memang karakter masyarakatnya ya tidak beda jauh lah. Kita masih sama, masih walaupun kabupaten, walaupun dengan Jakarta masih dalam konteks adat istiadat yang hampir mirip lah. Yaitu mungkin ada bicara masih Betawian, terus masyarakat Betawinya juga masih banyak kan. Walaupun memang sekarang ini sudah banyak yang tersisi, sudah banyak masyarakat pendatang yang sudah mengisi di Bekasi Utara. Nah sekarang Abang lagi memban tanggung jawab lah Bang ya, 13.000 suara itu. Iya betul. Jadi ketua Komisi 3 sekarang DPRD Kota Bekasi. Kira-kira dari Komisi 3 sendiri Bang, arah dan strategisnya untuk OPD-OPD yang terkait itu bagaimana Bang untuk menunjang Kota Bekasi? Jadi memang beban saya dari periode pertama dan periode kedua ini agak beda lah ya. Iya. Pertama saya ini basic saya lapangan. Waktu saya santri, basic saya lapangan. Dulu saya di Komisi 2 ini bidang infrastruktur. Infrastruktur masih melekat dengan lapangan nih. Betul. Kita iya kan suasana lapangannya masih bisa kita atur lah dengan suasana kerja kita kan. Tetapi sekarang beda deh. Komisi 3 ini ekonomi ternyata bidangnya kan jauh nih dengan saya kan. Tapi saya belajar terus dan memang perlu banyak membaca, perlu banyak mendengar dan saling koordinasi dengan senior-senior saya. Dan ini kebetulan sekali nih, Komisi 3 itu isinya
itu banyak mantan pimpinan dewan. Wih. Tahun 2024 lalu. Iya. Semua pimpinan dewan ada di Komisi 3. Dan ini juga nggak tahu kenapa nih, pas kebetulan ya, waktu saya di Komisi 2, semua pimpinan fraksi itu ada di Komisi 2. Ya kan? Sekarang saya di Komisi 3, semua pimpinan dewan ada di Komisi 3. Artinya saya, iya, artinya saya bisa belajar dari persoalan ini karena mereka rata-rata senior. Saya sering koordinasi, sering ngobrol, sering minta pendapat terkait target kerja. Rasa-rasanya setahun saya di Komisi 3 ini sudah hampir menguasai lah ya zona ilmu yang ada di Komisi 3. Kita kemarin sudah sidak juga ke beberapa titik karena kita melihat kondisi Bekasi ini PAD-nya masih sangat-sangat jauh lah ya yang dari kita harapkan. Jadi saya coba mengecek secara keseluruhan targetnya harus kita tercapai di mana, lalu seperti apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kami dengan Bapenda dengan Kejaksaan turun sidak ke satu mall yang kita melihat datanya masih banyak tunggakan WP nih, wajib pajaknya. Oh iya. Jadi kita melakukan sana, terus ada beberapa hotel yang sudah kita sidak dan alhamdulillah nih ada tambahan signifikan juga kan. Kedua, Komisi 3 sudah pernah berkunjung ke Kota Malang nih. Kota Malang luar biasa nih di dalam pendapatan PAD-nya. Pertama, dalam 4 tahun sebelumnya dia hanya sekitar 800 miliar ya. Lalu naik signifikan sampai 200% kenaikan PAD dia. Kenapa? Karena pakai alat digital. Ternyata kita di Bekasi harus kita terapkan ini. Kalau sampai Malang saja mampu 200% mencapai target PAD-nya, Bekasi ini luar biasa. Lalu Bekasi sampai menggunakan alat digital, lalu penyerapannya bagus, tidak ada kebocoran, saya rasa Bekasi akan mirip-mirip Jakarta PAD. Luar biasa. Mandiri berarti. Ya, walaupun jauh dari target yang di Jakarta sampai 80 triliun, ya Bekasi paling enggak 10 lah gitu. Ya. Kan sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Jadi program-program pemerintah ke masyarakat berjalan. Makanya gitu. Artinya masyarakat harus sejahtera lah terkait persoalan itu. Nah berarti di Komisi 3 ini jantungnya itu ya Bapenda lah bang, kalau iya. instansinya gitu ya. Nah kalau kan kemarin sempat ada beredar bang, bagaimana PAD kita tuh sempat anjlok ya bang. Betul. Dari 2023 ke 2024 ini kan sempat Iya. anjlok. Nah kira-kira koreksi apa sih bang untuk Bapenda bang? Kalau saya melihat satu-satunya, walaupun diganti personilnya, yang penting itu ada kesadaran SDM-nya. Bagaimana dia bekerja dengan maksimal, tidak melakukan kecurangan, dan mereka mengikuti apa yang menjadi target terbaik di wilayah lain yang sudah kita uji dan secara akademisinya sudah kita gambarkan. Dan kita melihatnya harus dengan kerja yang hidup, yang fair, kan? Makanya alat ini kan cuma pendamping. Betul. Kita ini pendamping, penting SDM-nya nih kan. Kalau kemarin ada alat di Pimbok dari BJB, 500 di Pimbok pasang di alat kasir para wajib pajak. Tetapi saya melihat ada kelalaian nih, seperti kemarin itu ada di Kecuan. Dari Tipimbok dan hitungan manual beda jauh, hampir 300 juta loh. Ini kan sayang ya. Benar. Nah, makanya ini tergantung SDM-nya. Bagaimana SDM-nya punya kemampuan, SDM-nya jujur, dan saya yakin target 10 triliun Kota Bekasi Bisa terjawab ya. Tadi kalau kita akhirnya bahas PAD bang, air maaf. Makasih. Oke. Kalau kita lihat sumber-sumber PAD ya bang ya, kan sumber PAD banyak. Tadi bisa dari OPD terkait atau swasta. Nah ada lagi nih kayaknya yang harus kita soroti juga bang, BUMD. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Tentunya banyak orang pengen dengar gimana sih BUMD ini. Yang namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha, yang namanya usaha itu pasti menghasilkan keuntungan. Betul. Ya. Tapi kita melihat BUMD kita ini masih membutuhkan modal penyertaan ya. modal. Iya, penyertaan modal terus ya. Kurang ini ya. Jadi memang sangat-sangat ditunggu lah BUMD kita ini bisa membuat kontribusi PAD pada kita, pada Kota Bekasi khususnya. Jadi ya saya selalu sampaikan kayak sekarang BJB ini tahun yang akan datang tidak lagi dengan angka 5 miliar. DPR Syariah tidak lagi dengan angka 5 miliar untuk menyuplai. Ini BPRS dan BJB beda jauh loh. Dari asetnya beda jauh. Tapi kenapa dia sama? Apalagi tahun depan dia menanggung biaya penggajian
pegawai P3K 700 miliar BJB. Haruskah dengan nilai segitu lagi? Nah, itu. Makanya kemarin ketika rapat dengan kami Komisi 3 kita kembalikan akademisnya dia, penyampaian dia bahwa tahun 2006 tidak lagi dengan nilai seperti itu. Harus lebih signifikan. 700 miliar dia mengelola, bagaimana coba keuntungannya BJB kan? Dan ini kita berharap BJB harus bisa memberikan kontribusi PAD kepada Kota Bekasi yang lebih besar. Betul. Begitu juga BPRS. 100 juta dia menampung penggajian P3K 100 miliar. Mohon maaf. Itu sangat besar. Tentunya dia harus memberikan kontribusi PAD yang cukup besar lagi terhadap Kota Bekasi. Iya, karena kalau secara hitung-hitungan matematika pasti gitu ya Bang ya. Iya. Ketika hakimnya mempunyai tanggung jawab tadi beban penggajian Iya. OPD atau pegawai gitu, harusnya mempunyai perhitungan yang lebih iyalah, lagi, pasti. tingkat lagi. Apalagi gini, kan nggak mungkin kan pegawai yang digaji dititipkan oleh Pemda 700 miliar, mereka ambil semua, kan tidak mungkin. Iya. Mereka mau ambil sewaktu-waktu, artinya uang itu bisa mereka putar kan, Betul. gitu. Apalagi kreditnya, Itu. mereka ada bunganya, ada segala macam, dan ini saya rasa harus kembali PAD terhadap Kota Bekasi harus besar. Iya, Kita akan monitor itu. betul. Kita tidak ada toleransi, kita akan minta secara hitung-hitungan akademisnya seperti apa, supaya real kita bisa negosiasi, kita ajak Pemda untuk negosiasi, memberikan PAD yang lebih besar. Iya. Ada lagi sebenarnya Bang, salah satu BUMD yang memang menjadi selalu menjadi sorotan publik. Iya. Gitu kan Pasti ya. PDAM. Nah, karena ketika akhirnya kita pelajari gitu Bang, kita kan berkas pasti selalu akhirnya tersebar gitu ya Bang Iya. ya, dan bisa kita akses. Jadi ada di laporan ikhtisarnya gitu Bang, beban pegawainya lebih besar dibanding pendapatannya. Iya. Nah itu sorotannya gimana tuh Bang di Iya, Komisi memang 2 gini. tuh? Sekarang memang PDAM sedang masa akuisisi lah ya. Dari Bagasasi ya. Yang Iya. sudah kita ambil, tinggal ada beberapa titik saja. Seperti Poncol dan Poncol, Harapan Indah. Saya rasa ini memang dalam rangka, kalau PDAM ini kan pelayanan ya. Pelayanan Iya. terhadap masyarakat harus maksimal. Memberikan kontribusi air juga harus bagus. Iya. Jadi memang kita akan dorong dari pengajuan dia 90 miliar, kita akan pangkas. Mungkin di angka separuhnya supaya perbaikan infrastrukturnya. Mereka sudah kita ultimatum tahun depan ketika ini sudah ada penyertaan modal perbaikan infrastruktur pipa, tidak ada persoalan lagi, mereka harus jadi kendala PAD. Mereka harus memberikan PAD yang cukup maksimal. Jangan lagi mereka berdalih A, berdalih B, berdalih C kan, karena sudah kita dorong nih pemodalan penanaman modalnya kan. Iya, iya, iya. Jadi kita berharap PDAM tidak dengan alasan lagi air di masyarakat keruh, Iya. air di masyarakat, dan ini kemarin pada kejadian di Alinda, Bekasi Utara itu Betul, apalagi- kita soroti. Saya minta direktur PDAM turun ke lapangan. Hari itu mereka langsung turun, mereka perbaiki. Lalu kita lihat memang ada satu kendala, ternyata pembuatan drainase dilakukan BMSD itu ada mengakibatkan pemotongan pipa. pipanya. Nah, itu satu kendala juga ya. Nah, itu. Akhirnya kita minta segera diperbaiki, jangan sampai berlarut-larut karena ini kebutuhan yang Dasar Dasar. doang ya. iya, kebutuhan hidup. Primer. Tanpa air orang nggak akan hidup. Benar. Sah. Ah, itu dia Bisa. kan. Belum pagi-pagi nanti orang tua ribut sama anak Ah, mandi, itu dia, kira-kira salah kayak satunya. gitu ya Bang ya. Jadi memang sudah kita tekankan 2026 ini harus bisa meminimalis persoalan-persoalan di bidang air. Iya, iya, karena sifatnya tadi pelayanan ya Bang Iya, yang menjadi mendasar. Nah itu karena saya juga nggak tahu kenapa akhirnya banyak yang menyoroti PDAM gitu Bang, selain daripada BUMD yang sifatnya pelayanan, karena di secara perhitungan ternyata kok bisa beban pegawai lebih besar Iya. dibanding pendapatan. Wah, itu luar biasa lah Iya. akhirnya menjadi pembelajaran kita. Betul. Tadi Bang ada sektor-sektor lain nih daripada pendapatan hasil pendapatan Kota Bekasi gitu Bang. Tadi kayaknya reklame juga perlu disoroti. Wah, iya itu perlu tuh. Reklame. Betul, betul. Reklame, terus parkir. Iya. Gak cuma itu, selain daripada pengunjungnya banyak, kendaraannya juga banyak. Iya. Bang. Parkir. Tapi kenapa PAD-nya sedikit ya? Nah, itu. Wah, itu perlu saya kaji lagi nih. Saya akan panggil Dishub. Iya. Karena itu retribusi jatuhnya ya. Banyak yang retribusi, beberapa titik acuan jadi retribusi. Kita akan undang Dishub, kita akan lihat nih. Seperti apa sih kajiannya dan berapa jumlah PAD retribusinya yang masuk tadi. Pasti itu. Dan kita akan coba uji petik nanti di sana nih. Kita akan uji petik berapa layak PAD yang harus disetorkan ke retribusi, dan ini perlu kita lihat lagi. Nah, kalau disoroti Bang soal apa? Parkiran itu, ini yang beredar Bang di media Kota Bekasi, terjadi anjlok dari hasil sumbangsi PAD dari parkir sekota Bekasi ini yang seharusnya
2023 itu sekitar 60 miliar. Ya, Nah, tiba-tiba anjlok lagi, Bang. Iya. Itu tapi sangat sangat drastis. ya. Nah, kira-kira di Dishub ini ada apa, Bang? Kira-kira, Bang? Ya, kalau PAD itu bukan di Dishub. PAD pajaknya, Iya, pajak, yang pajak. pajak tadi dicapai itu bukan di Dishub, tapi di Bapenda langsung. Iya. Kalau retribusi, Iya, retribusinya. parkir luar itu memang di Dishub. Iya. Dishub. Jadi ada dua sumber lah ya. Pajaknya ya. Kalau pajak yang sekarang anjlok di bidang parkir itu mungkin satu persoalan juga. Ini yang dibilang rohana, roh halus, roh hati ya. Rohana rombongan cuma sekedar nanya ya. Ada roh halus juga, itu banyak lah yang sedang terjadi di Kota Bekasi di mal-mal ya. Lalu jumlah pengunjung juga memang sangat ramai, tetapi daya beli masyarakatnya begitu turun. Iya. Lalu persoalan parkir, memang ini kan aturan undang-undangnya ada di pusat. Dulu kita bisa mentargetkan 15% pajak disetorkan. Iya. Tetapi pusat langsung bikin regulasi, diganti 10%. Kita akhirnya nggak bisa apa-apa kan, akhirnya kita menerima dari 10% itulah. Dan memang ada perubahan lah di sana. Kalau dulu memang 15% ketentuan dari Bekasi, sekarang hanya 10%. Jadi ya tentunya ada itulah, ada penurunan yang signifikan lah ya. Signifikan lah ya, Bang. Karena tadi regulasi Iya, baru dari pusat. Saya pusat ikut campur kan. Sekarang emang banyak pusat lagi ikut campur kok. Oh, di Kota Bekasi ini lagi rame ya. Lagi ngetren kayaknya, lagi ngetren ya. Iya, kenapa ya Bang akhirnya Bekasi, Kota Bekasi khususnya, ini pandangan Abang lah ya Bang ya. Kenapa akhirnya selalu jadi sorotan pusat gitu Bang? Iya. Kan mau coba ikut campur terus Iya. gitu pusat gitu Bang. Pertama memang kita sangat berdekatan ya dengan Jakarta ya. Betul, Sebagai metropolis. kota yang bermitra, lalu masyarakat Bekasi juga memang sudah sangat padat. Lalu memang ada satu persoalan yang cukup nasional, yaitu tentang Bantar Gebang ya. Tentang Bantar Gebang ini, karena memang akses saya kan waktu di Komisi 2 pernah menyoroti persoalan sampah, karena dulu di bidang kita di Komisi 2 ya. Benar. Lingkungan Jadi, hidup. Iya, kalau kita stop saja itu pembuangan sampah Jakarta, bukan persoalan Jakartanya, tapi akan menjadi persoalan nasional. Kenapa? 2-3 hari aja kita stop pembuangan sampah ke Bekasi, itu akan terjadi gunung sampah di Jakarta. Tentu persoalan nasional itu kan. Kenapa? Sentral ibu kotanya negara kita ada di Jakarta. Maka dari itu mungkin ya banyak pusat harus melihat juga, tidak saja mengkritisi di daerah Bekasi, tapi harus banyak mensupport nih persoalan Bekasi. Tapi kita alhamdulillah nih, Pak Prabowo juga sudah mensupport persoalan Bantar Gebang ya, yang harus segera diselesaikan gitu. Ya, Terus malah pada waktu saya jadi ketua Komisi 2, pemerintah pusat melalui Kepresnya akan membantu pembiayaan 40% pengolahan PTSA di Bantar Gebang. Tapi kita tidak berjalan saat itu, memang masih PJ Wali Kota ya, Iya. tidak berjalan lah saat itu. Iya, karena akhirnya jadi menarik Bang kita Iya. kalau bahas Bantar Gebang. Khusus Abang pernah di Komisi 2, yang akhirnya sekarang lagi beredar juga nih Bang. Di Gedung Paripurna, Di Bang. gedung paripurna kemarin beberapa dewan akhirnya ngeluarin statementnya gitu Bang, bahwasanya mengantarkan rapor merah ke wali kota, Wali kota. gitu kan ya, hasil daripada kajian masyarakat Bantar Gebang. Nah, pandangan Abang sendiri, gak tahu Abang udah dengar atau belum? Iya, dengar. Iya, apa? Pandangan Abang sendiri, karena Abang juga pernah di Komisi 2 Iya. tentang rapor merah itu tuh Bang. Kira-kira bagaimana Bang? Ya, jadi persoalan sampah di Bantar Gebang ini bukan persoalan kecil lah. Iya, iya. Jadi memang kita juga tidak serta-merta bisa menolak pembuangan sampah Jakarta ke Bekasi, karena kita juga ada kerjasama yang intens dengan Jakarta. Pertama, Jakarta juga banyak mensupport kita. Salah satunya 2000 berapa saya lupa itu waktu peresmian jalan Cipandawa ya, itu hampir 1 triliun tuh. Jakarta support waktu zaman Pak Anies kan 900, saya ikut peresmian saat itu. 900 miliaran mereka support ke Bekasi. Lalu juga banyak juga di Bantar Gebang yang banyak terbantu lah di luar APBD kita tentunya. Jadi kalau persoalan Bantar Gebang, tidak serta-merta kita memberikan rapot merah saja begitu, tapi kita harus melihat juga persoalan Bantar Gebang itu sudah ada beberapa wali kota yang tidak bisa menyelesaikan secara baik. Kalau hari ini kan karena memang dari zamannya Pak Ahmad Jurfai, terus Pak Mukhtar, ini kan masih gunung kecil ini. Iya. Tapi sekarang kita lihat masyarakat Bekasi itu sudah berapa ribu, masyarakat Jakarta juga penambahan sudah berapa juta orang kan. Jadi artinya ini persoalan bukan sekedar memberikan rapot merah, tapi kita harus melihat kondisi di sampah di Bantar Gebang itu harus perlu dengan kajian-kajian yang sangat. Tapi sekarang ini wali kota kan sudah
mendorong kerjasama dengan satu perusahaan yang sangat-sangat profit ya, yang bisa saya itu pernah lihat videonya itu di Cina itu gunung sampah itu bisa jadi lapangan golf dalam hitungan 5 tahun di Cina. Nah ini salah satu perusahaannya nih, dia akan bekerja di Kota Bekasi. Saya rasa ini bisa harus menjadi terobosan ya, jadi terobosan yang baik, terobosan yang bagus, bisa melakukan seperti yang mereka gambarkan di Cina tuh. Disulap Iya kan? lah gitu bang. Iya kan, daripada kita harus beli tanah lagi. Benar. Coba aja perbandingan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita harus beli tanah lagi untuk pembuangan, beli tanah lagi pembuangan, beli tanah lagi pembuangan. Ini akan lebih boros anggaran kita. Lebih baik kita kerjasama dengan perusahaan ini untuk tidak belanja tanah lagi, tapi bisa mengurangkan tumpukan sampah. Iya benar-benar. Karena tadi kalau artinya kita bicara Bantar Gebang, ada kerjasama yang dibangun kan bang antara Kota Bekasi dengan DKI itu. Betul. Iya. Yang disitulah akhirnya terjadi masuk juga mungkin penambahan pendapatan dari DKI itu sendiri. Ya. Dasarnya itu. Cuman yang akhirnya pengen saya soroti karena Bantar Gebang gitu kan ya bang. Kan ada PKS yang bentar lagi juga mau diganti tuh bang. Betul. Adendum tahun 2026 bulan Oktober kalau nggak salah. Iya. Bulan Oktober tanggal 26 kalau nggak salah ya bang ya. Mudah-mudahan nggak salah. Nah, keterlibatannya akhirnya seluruh stakeholder kan tuh bang. Ya kalau ini kan gini, seharusnya pemerintah kota itu melibatkan DPRD lah. Nah, Ya. itu. Tentunya dengan Komisi 2 di lini sektornya, yang sekarang ini dikomandoi oleh sahabat kita Bang Latu. Tentunya harus dilibatkan supaya melihat kajiannya seperti apa. Jangan lagi tidak berkoordinasi dengan DPRD. Jangan mereka ketika kerjasama dengan PTS atau pembuatan PTSA, mereka minta rekom dari DPRD dulu. Iya. Tetapi jangan ketika merubah adendum baru lagi, ini tidak dilibatkan DPRD. Iya. Mereka harus melibatkan ini katanya. Mereka harus harus menyampaikan kajiannya supaya sinkron nih ketika terpublik oleh masyarakat. Saya rasa pemerintah Kota Bekasi tidak serta-merta lagi nih seperti yang lalu jalan sendiri aja gitu kan. Iya. Mereka harus banyak berkoordinasi, libatkanlah unsur-unsur yang stakeholder lah. kan dalam undang-undang kita tercatat sebagai penyelenggara utama pemerintahan kan. Dalam undang-undang itu ada. Mereka harus banyak sinkronisasi. Nah, iya. Karena akhirnya tadi bang, mudah-mudahan kajian daripada apa yang kita baca itu bisa tingkat kebenarannya di atas 50% lah gitu ya bang ya. Nah, kalau dari apa yang kita baca itu tadi PKS bang, karena alhamdulillah kita udah pegang gitu kan ya PKS-nya kan udah tersebar. Ini ada beberapa poin yang memang akhirnya banyak kami pertanyakan. Kan Bantar Gebang kan terlalu seru lah bang Bantar Gebang, apalagi bentar lagi mau dipegang pusat, jangan sampai akhirnya FYP TikTok anak muda Bekasi itu udah Bantar Gebang terus itu. iya. Akhirnya ada beberapa poin-poin dari PKS itu yang kami anggap akhirnya dilanggar gitu bang. Nah itu ada sanksi tersendiri nggak sih bang? Kira-kira gitu. Ya seharusnya memang harus ada sanksi. Namanya pelanggaran itu harus ada sanksi. Iya. Tinggal bagaimana kita semua memonitor untuk menegur itu semua. Ini pertama saya juga melihat Jakarta mereka lebih overload daripada perjanjian yang ada. Tetapi sisa overload itu kan mereka bayar. Mereka hitung juga gitu loh. Makanya sekarang ini semenjak Godang Tua lepas dipegang oleh Pemda DKI langsung. Ya ini kita berharap bisa lebih baik dari Godang Tua gitu kan. Dulu memang Godang Tua sangat-sangat dari zaman Ahok gitu ya. Saya juga mengikuti itu persoalan itu, bahwa Godang Tua ini sudah sangat bagus kita melihatnya kan. Tetapi setelah dipegang oleh pemerintah kota ini banyak kendala juga. Ya kan, banyak kendala walaupun mereka dorong alat yang cukup signifikan apa segala macam, komunikasinya agak terputus ya dengan pihak DKI. Jadi kita melihat bukan nambah turun itu gunung sampah. Kalau mau terus makin tinggi kan. Ya, kalau kata Presiden 16 lantai kalau 16 lantai itu benar itu kan, sampai sekian puluh meter ke atas ya. Nah ini jadi satu persoalan juga, dan seharusnya memang pemerintah Kota Bekasi lebih intens lah komunikasi dengan pihak Jakarta terkait persoalan sampah. Karena besar harapan masyarakat Kota Bekasi karena dua pimpinan daerah ini warna yang sama gitu bang. Sama, ya. Siapa tahu solusinya di sini gitu kan. Masuk barang ini kan gitu. Tapi saya rasa gini, karena persoalan ini Bekasi dan Jakarta, tapi pusat sudah ikut terlibat kan. Pak Prabowo sudah menyampaikan statementnya terkait persoalan Bantar Gebang. Saya rasa kalau mereka semua sudah sering
berkolaborasi ya. kolaborasi. Berkolaborasi saya rasa bisa menghasilkan yang baik lah untuk tahun yang akan datang. Tapi mudah-mudahan juga ini Bang apa siapa tahu jadi sorotan teman-teman DPRD Kota Bekasi juga bahwasanya ada dampak ekologi lingkungan. Ya, gitu, betul. Bang. Mudah-mudahan di situ bisa jadi sorotan juga yang Kita kepengen bahasa gunung sampah di Bekasi ini hilang lah. Iya, karena Jangan sampai kalau Bogor kan punya gunung yang adem ya, kalau Iya. Bekasi punya gunung sampah kan gak enak juga dengan. kayaknya kita kalau kemana-mana gitu Bekasi, oh gunung Sampah. sampah. Gitu kira-kira maksudnya citra-citra Oke, itu oke. yang coba harus diingin lagi Bang. Kira-kira gitu. Terus Bantar Gebang Bang, kayaknya cukup menarik kita bahas Bantar Gebang, tapi kita coba geser sedikit di pembahasan yang lain Bang. Bahwasanya apa? Abang juga pernah di lingkungan hidup, sekarang di ekonomi. Yang paling menurut Abang paling akhirnya seru dulu nih. seru. Kita bilang seru dulu nih Bang. Akhirnya ada di mana sih Bang? Gitu. Kalau seru sih semuanya seru lah ya. Iya. Saya ini orang lapangan, basic saya memang di lapangan. Kalau yang ada yang menantang itu lebih seru buat saya lah. Nah, yang lebih menantang berarti Iya, sebenarnya. tentu yang lebih menantang lah ya. Iya. Jadi apa ya, kalau kita kerja enjoy aja tidak bisa menjadi satu ilmu Betul. buat kita, tetapi kita perlu ada tantangan agar menjadi solusi lah buat kita, dan itu menjadi ilmu ke depan yang kita semua. Nah, Jadi mau di komisi 2 atau komisi 3 yang menantang itu yang luar biasa. Saya rasa kalau Abang udah di Bekasi Utara aja udah paling menantang. Betul, kira-kira kayak gitu ya. Iya. nah, bertepatan hari ini Bang, kira-kira ada aspirasi apa Bang di reses kali ini Bang? Saya alhamdulillah di komisi 2 itu baru tahun ini terrealisasi nih. Ya. Aspirasi saya waktu di akhir komisi 2. Jadi sudah hampir 90% pembangunan di wilayah ini sedang berjalan lah. Merata, alhamdulillah saya rasa masyarakat sudah puas, sudah terjawab, janji kampanye saya sudah terjawab. Jadi infrastruktur drainase sedang berjalan. Alhamdulillah. Kita mungkin ditunggu-tunggu kan kalau Iya. sama banyak rakyat kira-kira Pasti. kayak gitu Bang. Nah ini Bang, apa? Nanti tanggal 26 September itu kan, Desember kalau nggak salah terakhir penyerapan anggaran ya Bang? Betul. Nah, ada di bidang Abang juga nggak itu Bang? Iya betul. Bener ya Bang? Ada ya? saya. Iya. Nah cuman kan akhirnya yang belum terserap pada wilayah pembangunan ya Bang ya. Ini yang saya akhirnya ingin pertanyakan, ketika akhirnya fokusnya adalah penyerapan, tapi tidak terhitung sama waktu pembangunan gitu Bang, nanti akan mana yang harus diutamakan? Saya rasa terserap lah ya. Kalau Oh, kita iya. melihat sekarang ini kan sudah hampir 70%, 80% sudah berjalan semua kegiatannya. Tinggal beberapa ini aja ya. Saya yakin terserap inilah. Walaupun nggak terserap minim lah pastinya. Tapi saya yakin terserap. Ya kalau terserap, bismillahirrahmanirrahim pasti Ya, terserap gitu Bang ya. Tapi tadi kalau faktornya pembangunan Bang, ini ada nilai ukur pada masa pembangunannya Iya nggak sih, Bang? betul. Jadi sekarang ini banyak realisasi pembangunan itu yang kecil-kecil ya. Iya. Kayak kantor sekretariat RT, sekretariat Iya. RW. Itu saya rasa 2-3 bulan pasti kekejar. Kan dimulai dari bulan lalu ya. Benar. Jadi saya rasa bisa terselesai lah. Iya. Kalaupun tidak terselesai ya penalti mereka ini. Nah, itu kan kalau pada pemborongnya Bang. Iya. Nah tadi kalau pada apa eksekutifnya? Ya itu bisa mereka harus juga. melakukan sebuah persoalan yang berat kan. Iya. Jangan lagi nanti di injury time lagi mereka melakukan ini. Nah, Ya, itu yang benar, menjadi benar. kekhawatiran saya Bang, kita lah terkhusus karena akhirnya pas kita perdalam gitu, ketika hanya difokuskan pada wilayah penyerapan tapi tidak dihitung sama masa pembangunan, nanti takutnya terkesan yang penting jadi. Iya. Tapi enggak, kita akan monitor itu semuanya. Siap. Karena abang orang Teman-teman, lapangan ya, juga kebetulan. Teman-teman di DPRD juga konsen lah, apalagi menyangkut pokir mereka kan. Iya, Ya pasti mereka akan konsen dan monitor terkait pembangunan. Siap. Itu Bang. Nah, kita tarik lagi Bang ke pembahasan yang lain, bahwasanya tadi Kota Bekasi harus benar-benar akhirnya fokus pada wilayah anggaran yang akhirnya nanti bisa menunjang itu ya Bang ya. Pengaruh DBH ke opsen pajak ada nggak Bang? Pengaruh apa? Dari DBH ke opsen pajak kan regulasinya berubah tuh, Ya. Bang. Walaupun secara perubahan faktor pembagiannya aja. Kalau DBH dari provinsi baru turun ke daerah. Daerah. Kalau opsen pajak dari daerah baru ke Provinsi. apa namanya? Provinsi gitu kan dibaginya. Ya pertama persoalan pajak kendaraan ya. Nah, itu. Pajak kendaraan ini memang seyogianya harus lebih besar ke daerah ya. Iya. Karena kita yang mengalami mengolah kan. Tuh. Tetapi kalau saya lihat dalam pembagian ini memang masih kurang maksimal ya.
Tapi kemarin Pak KDM sudah turun ke Bekasi, ada beberapa titik lokasi yang dibiayai oleh provinsi. Saya rasa ini hal yang cukup baik juga nih, kabar baik buat kita semua kan. Jawaban lagi. Iya, saya kira seperti itu. Siap. Bang, bukannya kita nggak seneng ngobrol panjang sama abang, Bang, tapi kayaknya ada kepadatan abang lagi, gitu, yang harus abang kerjakan lagi. Saya juga banyak terima kasih sekali lagi, Siap, Bang, karena sama-sama. udah mau disempetin waktunya buat ada di podcast kita. Iya. gitu kan. Mungkin terakhir buat ini Bang, kata-kata untuk pemuda Kota Bekasi Bang. Iya. Kita berharap Kota Bekasi bisa maju lebih baik ya. Persoalan Kota Bekasi bukan persoalan wali kota, bukan persoalan DPRD, bukan persoalan individu manusianya atau orangnya, tetapi persoalan kita semua. Kita sama-sama punya hak dan kewajiban menjaga Kota Bekasi. Kita punya hak dan kewajiban memberikan kontribusi, pemikiran atau hal-hal lain yang menyangkut dengan pembangunan dan kemajuan Kota Bekasi. Kita berharap Kota Bekasi bisa menjadi kota yang modern, kota yang seimbang dengan mitra kita Jakarta. Lalu PAD-nya kita berharap bisa lebih maksimal agar pembangunan Kota Bekasi berjalan. Kesehatannya, pendidikannya, infrastrukturnya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita kepengen seperti di satu negara di tetangga kita, yaitu Brunei Darussalam. Negara kecil yang mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya, memberikan satu kesehatan terhadap masyarakatnya. Kita pengen Bekasi setidaknya sampai kepada titik sana untuk memberikan kesehatan, pendidikan yang terbaik untuk masyarakat. Siap, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin bakal saya tutup, Bang. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf karena selalu disibukkan. Siap. Dari kita di balik kursi penguasa, hitam putih, Abu-abu pasti. Abu-abu pas. Abu-abu pasti.